Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas. Gimana kabarnya bunda-bunda semua? Sehat semua ya, tetap semangat ya. Intip dan ikut kegiatan aku yuk. Jadi kali ini aku mau siap-siap kerjain pesanan dari pelanggan aku. Pesanan yang aku kerjain kali ini ada ayam bakar sama bening bayam toge. Untuk bumbu ayam bakar sendiri, aku biasanya menggunakan bawang merah, bawang putih, merica, jahe, kunyit, lengkuas, serai, itu digulung halus dengan garam kasar. Lalu bumbunya ditumis, ditambahkan 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Selanjutnya aku tambahkan 2 keping gula merah, kaldu bubuk, juga kecap manisnya secukupnya. Dan bumbunya ditumis, ketika sudah matang ayamnya bisa dimasukin, ditambahkan air, lalu ditutup sampai airnya menyusut. Ini aku lagi petikin bayamnya, jadi hari ini aku itu kaget karena bayam, kangkung, hijau-hijau lagi pada naik daun. Seikat bayam tadi aku beli itu Rp5.000, biasanya sih dapat 5.000 itu 2 atau satunya 3.000, tapi kali ini 5.000 seikat. Jadi tadi itu di pasar memang banyak yang kosong. Bude langganan aku yang biasa tempat aku beli bilang gak bisa jual ya karena dari sananya sudah mahal. Tapi ini alhamdulillah setelah muter-muter pasar tadi dapet ya bayamnya. Ini nanti bayamnya dibening dengan toge sesuai permintaan pelanggan aku. Dan ini lanjut aku mau iris-iris bawang merahnya untuk sayur bening bayam dan toge. Untuk sayur bening bayam dan toge biasanya aku cukup bawang merah ini aku goreng. Gorengnya juga nggak perlu sampai gosong-gosong ya, yang penting dia layu, harum. Lalu ketika sudah itu dimasukkan air dan airnya sudah mendidih baru dimasukkan bayam. Jangan lupa ditambahkan garam dan kaldu bubuk. Untuk sayur bening bayam aku tidak menggunakan gula ya. Jadi kalau misalnya bunda di rumah mau ditambahkan gula bisa ya. Kalau aku tidak, cukup garam dan kaldu bubuk aja. Untuk sayur bening bayam ini dia itu kalau bisa begitu matang langsung dimakan ya, tidak bisa berlama-lama, tidak bisa lebih dari 5 jam karena dia zat besinya tinggi. Karena kalau misalnya dimakan lebih dari 5 jam dia itu zatnya berubah, maka dari itu baiknya ketika baru panas-panas mateng langsung habis itu lebih baik. Jadi nanti kalau bunda mau makan buat sore bisa dimasak lagi, buat lagi, karena sayur bening juga kan prosesnya nggak lama ya, jadi bisa dibikin sebentar. Oh ya, tadi aku lagi siapin arang. Jadi aku biasanya itu kalau mau bakar-bakar gurame atau bakar ayam, aku menggunakan arang, dan proses menghidupkan api ke arangnya itu aku menggunakan plastik-plastik bekas. Karena di tempat tinggalku itu sekarang minyak tanah susah banget didapatinya, jadi aku memanfaatkan sisa-sisa plastik di rumah ya. Tapi dengar-dengar katanya itu kalau misalnya menggunakan plastik bisa menyebabkan kanker, tapi kan nggak sering-sering ya teman-teman. Aku bingung soalnya pakai apa lagi. Kalau teman-teman ada ide bisa komen di kolom komentar aku ya. Dan ini apinya sudah jadi, asapnya juga sudah ngebul, jadi aku mau bakar ayamnya. Dan ini singkat cerita, ayamnya sudah mateng, lalu aku mau angkat dan aku packing ke tin wall. Untuk semua menu yang dibakar memang paling mantap kalau bakarnya menggunakan arang. Bisa juga ya kalau bunda di rumah mau menggunakan teflon. Ini lagi aku packing ayamnya satu persatu, aku masukin tin wall. Jadi kali ini ayam 1 ekor dipotong 8. Alhamdulillah pelanggan aku kali ini udah berapa tahun sih langganan di aku, dan setiap tahunnya itu gak putus-putus. Bahkan waktu itu pernah pelanggan aku itu melakukan ibadah haji, jadi titip selama pelanggan aku ibadah haji. Jadi anak-anaknya itu ada 4 dan cateringnya di aku, jadi setiap hari catering di aku, Masya Allah ya. Jadi waktu itu aku pernah libur dan pelanggan aku itu sudah selalu tanyain dong, kapan pulang, kapan buka, karena kalau nggak catering bingung katanya. Alhamdulillah ngerjain pesanannya sudah selesai, kita lanjut beres-beres. Aku mau nyuciin perlengkapan catering aku ya. Alhamdulillah hari Minggu kita ada prasmanan. Alhamdulillah dari advokat
kayaknya sih acara family gathering ya. Dan ini mau aku cuciin dulu karena itu debuan ya, namanya ditaruh di gudang. Eits, jangan gagal fokus dengan gudang aku yang berantakan. Ini aku mulai cuciin satu persatu. Aku nyucinya di sini. Sebenarnya sih ini bukan tempat cuci piring, tapi supaya deket. Dan kebetulan ada kerannya juga, jadi kayaknya di sini aja deh biar simpel. Sebenarnya sih ini alat-alat belum lama ini dicuci karena habis dipakai, tapi nggak lega rasanya kalau mau dipakai lagi nggak dicuci. Karena sudah pasti kotor, ada debu-debu atau kena cicak karena namanya di gudang, jadi lebih baik dicuci aja supaya dia lebih bersih dan lebih higienis. Alhamdulillah aku sangat mencintai dan mensyukuri pekerjaanku, jadi memang badan capek sih tapi nggak terasa karena memang mungkin sudah hobi juga ya bun. Jadi aku mengerjakan semuanya dengan penuh semangat. Yang kamu miliki sekarang yang ada di depanmu harus dan wajib disyukuri. Jangan yang nggak ada itu dikeluhkan, karena kata pepatah hidup itu uang sinawang. Insya Allah ketika kita menjalaninya dengan penuh syukur, dengan penuh bahagia, dengan penuh rasa ikhlas, ridho, senantiasa Allah akan menambah nikmat kepada kita. Ini udah sebagian yang udah, lanjut aku mau jemur dulu supaya nanti di baknya nggak kepenuhan, jadi sedikit demi sedikit. Lalu ini udah aku jemur dan aku balik lagi, aku cuciin lagi. Biasa itu ada anak aku, jadi anak aku itu kalau nggak ada di dekat aku kayaknya itu gimana gitu. Jadi kemanapun aku pergi selalu diikutin. Kadang juga kalau misalnya ke pasar terlalu lama pulangnya, sudah selalu ditanyain, kenapa kok pulangnya lama banget? Ternyata bener deh ya, katanya kan begini, kalau sebelum menikah mainlah yang jauh, karena kalau sudah menikah pergi ke warung aja, pulangnya telat, ditanyain kok lama banget pulangnya. Kayaknya semua bunda ya ngerasain kayak gitu. Alhamdulillah ya bun. Nikmat sekali rasanya, karena tidak semua orang di luaran sana merasakan nikmat itu. Jadi ya lagi-lagi harus disyukuri. Cuaca hari ini alhamdulillah lumayan cerah. Jadi aku pengen nyuci ini supaya bisa dijemur dan cepat kering. Karena kalau misalnya kena air hujan ini bisa cepet karat ya bun. Biasanya sih kalau alat stainless ini habis dipakai dan masih ada lemak-lemak yang sisa, aku siram pakai air panas dulu. Tapi karena kali ini nggak habis dipakai karena dari gudang aja dan hanya kotoran debu, jadi aku pakai air biasa aja dan aku cuci seperti biasa karena untuk menghilangkan debu. Alhamdulillah ini sudah selesai dan ini mau aku jemur lagi yang sedikit ini. Udah aku jemur, aku mau balik lagi dan aku mau cuci lagi sisanya. Kalau untuk piring-piring kebetulan aku nggak cuci, kayaknya nanti aku minta bantuan aja sama ibu yang biasa bantuin aku. Kayaknya aku udah nggak sanggup lagi, jadi aku cuci alat-alat stainlessnya aja. Dan ini aku masih berlanjut cuciin stainlessnya satu persatu sampai selesai. Dan ini yang terakhir, tinggal nanti toples kerupuknya dan ini mau aku jemur dulu. Singkat cerita itu udah aku jemurin semua, aku mau buang airnya. Dan ini berlanjut supaya airnya nggak ngendep di dekat pagar, jadi mau aku bersihin dulu. Dan itu ada anak-anak paling suka main air, dan ini kita bersihin airnya supaya dia nggak ngendep. Jadi kita bersihin dengan cara seperti ini. Dan ini bajuku basah semua, jadi aku mau bersih-bersih dulu. Terima kasih ya yang sudah nonton video aku sampai selesai. Dilanjut video lainnya besok lagi ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.